Bab 025. Rahmat tersenyum memandanginya. Baguslah kalau kamu suka. Waktu kita tidak banyak, jadi saya juga nggak bisa mengajak kamu ke tempat yang lebih bagus. Cahya menggeleng. Ini udah bagus banget kok, Mas. Aku suka. Malamnya, Cahya dan Rahmat duduk di balkon villa. Kebetulan, cuaca sedang cerah. Langit kelam menghampar di atas mereka dengan taburan kerlip bintang-bintang. Semilir angin membelai wajah mereka. Sejuk, tapi juga terasa sendu. Cahya, maafkan kesalahan saya selama ini ya, kata Rahmat tiba-tiba. Cahya seketika menoleh. Kenapa bicara begitu, Mas? Memangnya saya enggak boleh minta maaf? Cahya hanya diam dengan ekspresi bingung. Wajah Rahmat menerawang jauh ke depan. Saya hanya merasa selama ini banyak salahnya sama kamu. Jadi saya ingin minta maaf sekarang, takutnya takdir membuat saya tidak kembali. Cahya merasakan hawa sedih di sekitar Rahmat. Sesuatu yang tidak pernah dia kira akan dia rasakan saat bersama Rahmat. Pria itu selalu tampak tegar di mata Cahya, namun malam ini dia melihat sisi lain pria itu. Cahya memberanikan diri menggenggam telapak tangan Rahmat meski dia sendiri grogi luar biasa. Pegangannya yang lembut membuat Rahmat tenang. Mas Rahmat pasti kembali kok, sebagai pahlawan. Dan soal kesalahan Mas Rahmat selama ini, aku udah maafkan. Rahmat mengangguk. Misalnya terjadi sesuatu dengan saya, apa kamu mau berjanji untuk tidak menikah lagi dengan pria lain? Karena saya pasti cemburu. Kalimat terakhir Rahmat diucapkan amat lirih sampai hampir tak terdengar. Embusan angin tiba-tiba melewati wajah mereka. Kenapa ngomongnya gitu terus sih, Mas? Cahya berusaha tegar meski sebenarnya dia juga sedih dan khawatir. Bohong sekali kalau dia bisa tenang di situasi seperti ini. Sejak Rahmat mengatakan akan berangkat ke Lebanon, Cahya tak pernah berhenti berdoa untuk keselamatannya. Sekarang hanya tinggal sedikit waktu tersisa untuk kebersamaan mereka sebelum Rahmat benar-benar pergi untuk jangka waktu yang lama. Jujur saja, Cahya takut. Rahmat mengusap kepala Cahya pelan-pelan dan hanya tersenyum mendengar ucapan sang istri. Tentu dia selalu berharap yang terbaik, tapi entah mengapa selama beberapa waktu terakhir dia merasakan firasat buruk. Tapi Rahmat terus berusaha menenangkan dirinya. Bulan madu antara Cahya dan Rahmat selesai, mereka akhirnya pulang ke rumah. Seharusnya Cahya merasa senang setelah perjalanan mereka berbulan madu, tetapi mengingat fakta bahwa setelah ini Rahmat akan pergi membuat hatinya pahit. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah ia murung, sesekali menatap wajah Rahmat dengan tatapan sedih. Ia tidak siap berpisah. Seolah mengerti, Rahmat menggenggam tangan Cahya meyakinkannya. Mikirin apa? Tanyanya. Cahya menggeleng. Ia berusaha menahan emosinya di dalam tidak mau Rahmat khawatir. Rahmat mengelus jilbab Cahya dengan lembut, kemudian fokus menyetir pulang ke rumah. Malam sebelum keberangkatan, Cahya sudah membantu Rahmat menyiapkan semua perlengkapan. Sebenarnya tidak banyak, paling hanya pakaian ganti, beberapa alat. Karena obat-obatan dan makanan tentu sudah disiapkan di sana, meski begitu Cahya menyiapkan cemilan khusus untuk Rahmat, seperti coklat untuk menambah darah dan energi. Ia tahu kalau coklat juga salah satu makanan penting yang harus dikonsumsi para tentara, untuk menjaga kadar gula dalam tubuh mereka di mana di sana mereka belum tentu mendapat makanan yang dibutuhkan. Tiap kali Cahya menaikkan baju ke dalam tas Rahmat, hatinya seperti dipaksa ditarik keluar. Ia mati-matian menahan bulir bening yang mau keluar. Sesekali ia mencium baju suaminya itu, tenggelam ke dalam aroma parfum kesukaan Rahmat. Cahya hampir melepas tangisnya saat Rahmat masih di sana. Cahya, panggil Rahmat. Ia merasakan keheningan di dalam ruangan itu.
Cahya menoleh kikuk. Kamu baik-baik saja? Tanyanya. Suasana malam itu terasa renggang, menyisakan rasa patah hati di hati Cahya dan rasa berat di hati Rahmat. Cahya ingin menjawab bagaimana ia bisa tidak apa-apa saat ia tahu kalau Rahmat ke Lebanon untuk menjaga perdamaian, di mana terlalu banyak kemungkinan bisa terjadi di sana. Bagaimana kalau kondisi tidak kondusif dan berbahaya? Bagaimana kalau... Otak Cahya bergerak liar saat ini. Mas janji akan pulang, kan? Kini Cahya tidak bisa lagi menyembunyikan ketakutannya. Kok ngomong gitu? Saya pasti pulang, Cahya. Saya janji, saya akan pulang untuk kamu. Ja mendekap tubuh mungil Cahya, mencium keningnya lembut, meyakinkan wanita ini kalau ia akan baik-baik saja, meski ia sendiri tidak tahu. Cahya mengangguk mantap, tenggelam dalam pelukan pria itu. Janji Mas akan pulang dengan selamat tanpa tergores sedikit pun, lirihnya. Rahmat tidak menjawab iya. Ia hanya berhem pelan. Lalu mereka lanjut menyiapkan yang lain. Malam itu Cahya tidak mau jauh-jauh dari Rahmat. Kemanapun pria itu pergi saat tengah malam Cahya selalu terjaga, bahkan saat Rahmat hanya keluar untuk ke kamar mandi ia terjaga, menatap pintu kamar mandi itu yang menyala, lalu berbaring saat air keran tidak terdengar. Hatinya sangat berat melepas kepergian Rahmat ke Lebanon. Cahya sampai menangis diam-diam tanpa suara. Menyimpan rasa sakitnya sendiri saat Rahmat tertidur lelap. Esoknya ibu dan Cahya pergi mengantar Rahmat ke bandara. Terlihat semua tentara beserta keluarganya berkumpul di sana, ada yang menggendong bayi di pelukannya, ada yang membawa anak kecil cantik yang baru tumbuh. Suasana di sana begitu sesak oleh rasa sedih melihat sebuah keluarga akan ditinggal oleh kepalanya. Dada Cahya terasa mengimpit, ia tidak tahan merasakan penyiksaan karena perpisahan ini. Rahmat membantu ibu dan Cahya turun dari mobil berkumpul di sana. Mereka masih bisa saling tegur sapa sekitar 5 menit jagi sebelum berangkat. Cahya menyaksikan ibu persit lain yang sama sedihnya dengan dirinya melepas kepergian sang suami. Ia memeluk tubuh Rahmat, tenggelam di dalamnya merasakan penderitaan yang sama seperti yang lain. Mas jaga diri baik-baik, ya. Ia memeluk tubuh Rahmat erat, sangat erat seolah ia tidak mau melepaskannya barang sedetik pun. Setelah puas, Rahmat melepaskan pelukan Cahya, memegangi pipi perempuan ini, lalu menatapnya dengan lembut. Saya janji akan pulang. Itu adalah janji yang berat. Saya pasti akan pulang untuk kamu. Rahmat tahu ia seharusnya tidak mengatakan itu, tetapi di dalam lubuk hatinya ia memang ingin pulang dan berkumpul lagi dengan keluarganya. Tangis Cahya pecah. Ia mengangguk, merasakan elusan tangan Rahmat yang mengalun lembut, meski kulit jemarinya kasar karena latihan keras. Rahmat beralih menatap ibunya, lalu juru ke dalam pelukan wanita itu. Untuk pertama kali, Rahmat merasa ingin menangis. Ia merasakan sentuhan jemari sang ibu yang begitu tulus mendekapnya, merasakan guncangan tubuh wanita ini yang merengkuhnya erat. Jaga kesehatan kamu. Selesaikan tugasmu pada negara, nak. Ibu akan melepaskanmu pada Sang Pencipta. Jikapun kamu gugur, ibu akan ridho dan semoga Tuhanmu juga ridho padamu. Tapi pulanglah dengan selamat demi istrimu. Itu nasihat paling berharga untuk Rahmat. Setiap kali ia melepaskan kakinya dari bandara. Hanya ucapan wanita ini yang merengkuhnya sedemikian kuat menghadapi peperangan yang mungkin terjadi. Kalimatnya memberinya kekuatan untuk siap apapun yang terjadi. Jaga Cahya untuk Rahmat, ya, Bu, ucapnya terakhir sebelum melepas pelukannya, mencium tangan sang ibu dengan hikmat, lalu beralih mencium keningnya. Ibu pasti akan menjaganya. Jauh di ujung sana, terlihat seorang wanita lain tengah berdiri sambil menggenggam tas selempangnya. Tatapan matanya teduh,
menatap adegan yang seperti sengatan listrik. Melihat bagaimana Rahmat merengkuh dua wanitanya. Merasakan perubahan dunia itu nyata berputar di sekitarnya, jika dulu sekali, ia dapat memeluk tubuh itu, mengantarnya ke perbatasan, memberinya pelukan dan semangat, kini ia hanya bisa menonton dari jarak jauh tanpa berhak mendekat. Ia menggigit bibirnya merasakan rasa sakit menghujam tetapi tak bisa berbuat apa-apa. Demi Tuhan, sampai saat ini ia masih sangat mencintai pria itu. Meski nyata ia melihat cinta Rahmat yang sudah berpaling, meski nyata ia merasakan penolakan Rahmat, tetapi hatinya memiliki versi yang keras kepala. Ia masih berharap cinta itu masih ada, barang sedikit saja. Tanpa sadar bulir bening mengalir di pipinya. Gracia mengusapnya buru-buru. Ia menatap punggung Rahmat yang sekali lagi memeluk Cahya. Patah hati yang sebelumnya ia pikir mampu ia tahan nyatanya memberikan rasa sakit yang melampaui batas. Saat yang ia lakukan hanya berdiri. "Saya berangkat dulu ya," kata Rahmat. Tentu saja kepada istrinya, Cahya. Cahya menggeleng. "Enggak boleh." Rahmat tersenyum, getir. Merasa semakin berat meninggalkan sang istri. "Jaga diri baik-baik selama saya pergi." Cahya tidak menjawab, dia masih terus memeluk dan menenggelamkan wajahnya di dada Rahmat. Entah kenapa saat ini Cahya berharap waktu berhenti saja agar Rahmat tidak perlu pergi. Setahun itu hanya sebentar. Percayalah. Enggak mau. Cahya masih keras kepala. Tubuhnya bahkan bergetar lagi karena tangisannya. "Sayang, jangan begini." Cahya langsung mendongak ketika panggilan Rahmat berubah. Rahmat tersenyum. Lalu mencubit pipi Cahya. "Sayangnya Mas Rahmat harus kuat." Cahya tersipu malu. Suaminya ini, bisa-bisanya bersikap romantis di saat-saat terakhir. Kemudian tatapan Rahmat kembali sendu ketika melihat teman-temannya sudah berjalan pergi. "Saya berangkat, ya." Kata-katanya begitu halus, lembut, pelan, namun terasa begitu menyakitkan di hati. "Cahya, pergilah." Akhirnya Cahya merelakan. Pelukan mereka terlepas. Berat memang, tapi harus. Rahmat berjalan pergi, mengikuti puluhan tentara lain. Meninggalkan keluarga mereka yang bersedih kehilangan dan Gracia juga memutuskan untuk pergi dari sana setelah melihat Rahmat pergi. Sementara Cahya, ia langsung menghambur ke pelukan ibu mertuanya, merasa kehilangan dan pelukannya disambut hangat oleh Ibu Rahayu. Ia menenangkan Cahya. "Kita pulang, yuk nak." Ia melepaskan pelukannya, menggandeng Cahya masuk kembali ke dalam mobil saat tubuh Rahmat sudah sejak tadi tidak terlihat. Setelah itu Cahya pulang ke rumah Bu Rahayu. Sesuai permintaan Rahmat, Cahya memang sebaiknya tinggal di rumah mertuanya untuk sementara waktu. Menghilangkan rasa kesepiannya. Sesampainya di rumah, Cahya masih tidak bisa merasa tenang. Bu Rahayu mengantarnya ke kamar Rahmat agar Cahya tidur di sana seperti permintaan suaminya. Di dalam sana aroma parfum yang sama membuatnya kembali mengingat suaminya itu. Ia segera berbaring di tempat tidur, mencium aroma spray yang diberikan pewangi kesukaan Rahmat. Semua hal yang berkaitan dengan pria itu selalu membuat Cahya tidak bisa berhenti menangis. Meski baru beberapa jam berpisah, Cahya sudah kangen dan dia tenggelam dalam tangisannya lagi. "Mas, aku kangen." Kemudian beberapa jam berlalu, suara ketukan pintu di rumah itu terdengar berkali-kali diketuk. Cahya masih mencoba mengabaikannya, karena pikirnya mungkin itu tamu ibu mertuanya jadi biarlah ibu yang membuka. Tetapi suara ketukan itu semakin lama semakin keras. Akhirnya Cahya menyadari kalau tidak ada yang membuka pintu. "Bu, ibu ada tamu." Cahya mencoba memanggil, tetapi tidak ada sahutan.
Mungkin ibu tidur karena kelelahan, pikirnya. Cahya akhirnya memutuskan untuk membuka pintu. Ia berjalan malas, memegang kenop pintu dan membukanya untuk melihat siapa yang datang. Namun, tepat saat pintu sempurna terbuka, Cahya mematung di tempat. Tatapan matanya membulat. "Kamu,"